Hai Whiskey Lovers Jakarta, ketemu lagi di Friends of Oak, gue Whiskey Hobo, dan hari ini kita bakal ngomongin soal keripik. Duh, kenapa bisa keripik tuh Pak? Keripik soalnya itu cuma metafor doang sih, tapi kita bakal ngomongin soal kas. Jadi kas, kalau bahasa kita tuh Gentong. Gentong kayu. Jadi fungsi si gentong ini apa sih dan kenapa gue samain dengan keripik? Ya. Jadi mungkin tadi lu bingung, episode sebelumnya juga bilang ini kayak keripik gitu. Ada original, ada rasa balado, ada rasa keju. Yeah. Jadi si gentong kas ini itu yang memberikan rasa sari-sari dari kayunya, itu yang memberikan rasa kepada whisky. Jadi misalnya gini nih, kita punya gentong kayu, kita isi dengan red wine, anggur. Tadinya bekas anggur udah dijual, gentongnya masih ada sisa dong, sari-sarinya. Nah kita masukin whisky selama 10 tahun misalnya, otomatis whisky-nya itu dapat flavor dari si red wine-nya itu, baunya. Jadi bau finishing-nya ya? Yes, aging juga sih, Aging juga, finishing ya? Gitu. Nah yang kemarin itu kita bikin flight dengan whisky yang sama, tapi 3 kas yang berbeda. Betul. Ada yang dari bourbon, ada yang dari Calvados. Calvados itu kayak liquor dari apel ya. Ya brandy lah. Brandy Apple dari apel, ya baunya otomatis fruity gitu. Terus ada juga dari rum itu kan dari tebu, jadi manis gitu. Nah jadi ya kenapa saya bilang itu kayak keripik gitu. Ada yang original, ada yang flavornya beda-beda balado gitu. Dan kas itu menurut gue itu komponen paling penting dari whisky, karena tanpa kas, tanpa aging, tanpa diumurkan itu kita nggak bisa menyebut sesuatu itu whisky gitu. Bener kan? Benar. Nah, dan cuman ada satu jenis kayu yang boleh dipakai untuk aging whisky, yaitu kayu oak. Tapi itu bisa jadi dari mana aja ya. Iya. Banyak varietas. Ya, ada American oak, French oak, Spanish, bahkan Jepang ada ya. Japanese oak atau Mizunara. Jadi semua kayu-kayu ini sebenarnya memberikan sedikit rasa yang beda juga gitu. Kalau contohnya kayak American oak lebih vanilla, honey, oaky gitu. Kalau French lebih bold rasanya. Yang Jepang tuh agak unik. Mizunara itu memberikan bau-bau dupa in a sense. Ya. Dan kadang ada sedikit coconut juga, kayak coconut yang udah kering gitu, santan. Iya, karena Asian karakter. Ya. Karena tanahnya kayaknya jadi kayak gitu. Nah di depan kita nih kita ada barrel mini. Ini biasanya nggak dipakai di distillery, cuma biasa buat aging cocktail kita ya. Kebetulan kita punya satu yang agak unik. Ini kita beli dari luar negeri waktu itu. Ini dari French oak. Jadi French oak ini mungkin jarang ya orang bikin barrel dari French oak yang ada di Indonesia. Entah kapan kita bisa beli lagi. Duanya lagi, ini kearifan lokal. Seniman terbaik dari Indonesia. Dan bartender juga yang bikin. Iya. Ini dibuatnya dari European oak dan 5 liter ya ini ya. Ini 2 liter ya. 2 liter. Ini 5 liter. Ini oke. Kalau di sini kita aging untuk aging house blend kita, jadi kita nggak blend whisky sendiri guys di Oak Room. Dan koktail signature-nya Rebel, ini senjata rahasia ya di aging, rasanya beda dan makan waktu ya. Makanya kita juga butuh develop lagi. Di develop lagi si oaknya. Jadi kas itu kan yang memberikan impact lah. Ada flavornya itu dari kas untuk ke whisky. Jadi biasanya whisky itu mahal karena aging. Karena dia harus nunggu gitu loh, kayak misalnya kita bilang whisky ini 12 tahun, berarti di dalam barrel ini 12 tahun minimal baru bisa dijual. Ya, gue sih kalau disuruh bikin bisnis kayak gitu nggak mau kali ya. Sekarang modalin, balik modalnya kapan nih? 12 tahun lagi. But anyway, ya whisky itu passion sih basically. Nggak bisa kalau cuma bisnis doang. Nah, whisky, kalau misalnya kita lihat dari sini nih, kita ada 4 gelas. Ini buat contoh doang. Boleh pakai ini Pak? Biar lebih jelas. Ya. Kelihatan nggak? Nah, bayangin aja, ini semua whisky. Jadi whisky kalau baru dibuat itu warnanya kayak begini, kayak air putih. Nggak ada warna. Jadi semakin lama dia di dalam satu kas, itu kan kayu. Jadi dia nyerap sari-sari dan warna dari kayu itu. Ini mungkin setelah beberapa tahun jadi begini, tambah beberapa tahun lagi jadi begini, dan makin lama makin pekat gitu. Flavornya juga semakin keluar. Kayak teh lah, makin dicelup makin pekat. Sama kayak whisky gitu. Misalnya kita barrel ini nih, kas ini,
kita diamin, kelupaan 5 tahun kemudian. Mungkin pas kita minum, wah gila ini rasanya udah kayak sirup kali, udah bukan kayak manis banget. Manis banget pasti. Ya itulah. Nah disinilah skillnya seorang master distiller, whiskey maker. Dia nyobain, ngambil sampel setiap berapa tahun sekali, dan dia bilang, oh ini whisky udah mature nih. Ini saatnya gue jual ini whisky gitu. Makanya kita ada whisky bisa 12 tahun, kadang cuma 3 tahun, kadang cuma 4 tahun. By the way, whisky itu ada minimal age-nya untuk dinamain Scotch. Betul. Berapa? Dari SWA-nya itu minimal 3 tahun 1 jam. Ya, 1 menit lah. Ya, 1 menit. Ya. Tapi amannya orang selalu 3 tahun sehari lah. 3 tahun sehari itu amannya. 366 hari. Tapi at least minimum 3 tahun. 3 tahun. Itu harus. Karena kan nggak mungkin pas lu aging ini 3 tahun sebelumnya lu tulis sampai jam, sampai menit. Iya, benar-benar. Oh, udah lewat sejam nih. Gitu. Tapi untuk di Scotch juga bukan cuma minimum aging doang yang untuk jadi patokan dia bisa dikatakan Scotch whisky gitu. Apalagi nih? Kayak ABV-nya juga gitu. ABV-nya. ABV itu alcohol by volume. Kadar alkoholnya. Jadi minimum whisky Scotch itu harus 40%. Di bawah 40 itu nggak boleh dinamakan Scotch whisky. Gitu. Apalagi ya, harus oak kayunya, nggak boleh kayu lain. Jadi kalau kita pakai kayu jati oak mungkin sih. Nggak bisa itu. Nggak bisa ya. Kayak jati Belanda gitu nggak bisa. Ya. Dan soil sistemnya juga harus di Skotlandia. Benar. Harus di bottling, harus di label di Scotland. Jadi mereka nge-protect lah ya. Kalau nggak ntar kita bikin sendiri di sini, kita tempel Scotch whisky, jual kali 3 harganya. Gitu. Seru juga sih Pak ya. Bisa jadi ide bagus sih. Oke, dari beberapa variasi cask dan kita di sini itu ada Sherry cask, Oloroso, lalu kita ada Mizunara cask, kita ada Bourbon cask, dan kita ada Portwood. Lalu masih ada lagi seperti Calvados untuk finishing casknya dan Rum cask. Sebenarnya kita masih ada beberapa lagi, kayak contohnya Madeira, produk from Glenallachie, dan lain-lain masih ada lagi. Nah, kan kita udah bahas nih soal cask dan impact-nya ke whisky itu, flavornya gimana. Next, kita bakal ngomongin yang tadi sempat dibahas sedikit, independent bottle. Independent bottle itu apa? Episode berikutnya.